Saya merasakan sukacita yang luar biasa pagi ini. Kenapa saya minta untuk tim PW bawain lagu ini? Karena ini mendukung dengan tema saya gitu ya. Boleh ya sesekali kita itu mulai firman Tuhan tuh enggak dengan lagu melo. Boleh enggak Pastor? Boleh ya. Jadi makanya pagi ini tadi saya mengawali dengan lagu sukacita. Karena tema firman Tuhan khotbah pagi ini adalah tentang sukacita. Katakan sama-sama sukacita. Kualitas dari buah roh yang kedua. Yang kemarin, yang ketiga damai sejahtera, yang pagi ini mengenai sukacita. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah ini yang akan menjadi khotbah seri setiap minggunya nanti. Dan beberapa minggu sudah disampaikan dan yang hari ini ada tentang sukacita. Sebetulnya khotbah hari ini pastor kasih tema ini adalah pastor kayaknya enggak sesuai dengan keadaan sekarang deh. Sukacita gimana mau sukacita? Keadaan sekarang ini lagi enggak bisa bersukacita sebetulnya. Dunia begitu cepat berubah, keadaan begitu cepat membuat kita hampir enggak bisa bersukacita. BBM naik. Siapa yang masih bersukacita BBM naik? Luar biasa ya, Jemaat Gilgal memang masih luar biasa. Apalagi terjadi krisis ekonomi yang luar biasa, dampak global, ekonomi global kita membuat ekonomi kita terguncang. Bahkan ada informasi kita akan masuk tahun resesi. Ya, wah, lihat berita-berita, baca-baca berita, internet semuanya ngabarkan tentang itu. Pastor nggak cocok ini kalau mau sampaikan sukacita, gimana nih? Kontradiksi. Saya bilang, tapi ini yang harus disampaikan, berarti ada maksud Tuhan bagi jemaat di tempat ini untuk kita tetap bersukacita. Bahkan ada perusahaan-perusahaan startup, saya baca pastor tadi pagi, yang mulai dia mem-PHK enggak semua, beberapa karyawannya, bahkan ratusan. Ya ada Link aja, terus ada Shopee, sampai Shopee pun juga yang perusahaan startup yang luar biasa, dia harus mem-PHK ratusan karyawannya. Karena dampak dari resesi ekonomi global kita yang membuat ekonomi kita bisa merosot. Sehingga dia harus survive, mempertahankan perusahaannya dengan mengurangi jumlah pekerjanya, karyawannya. Gimana kita masih bisa bersukacita? Mungkin kita masih sakit, Bapak Ibu jemaat di Tuhan yang menantikan kesembuhan gak sembuh-sembuh. Gimana Mas Danang suruh bersukacita? Saya ini lagi gak ada duit hari ini, gak ada duit. Gimana bisa bersukacita? Saya lagi sedih, keluarga saya gak bisa berubah, suami istri saya, anak-anak ngelawan, suami istri nggak berubah, suami nggak berubah. Masih seperti aja. Gimana bisa bersukacita? Ya, tetapi Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Ini yang harus kita sama-sama renungkan bersama. Bahwa apapun keadaan kita, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Mungkin krisis ekonomi nggak masalah. Tapi orang-orang dalam Tuhan, mereka orang-orang yang terus bersukacita. Bahkan jemaat Gilgal di sini saya lihat mukanya luar biasa ya, kelihatan sukacitanya. Ya kemarin saya pulang ke Jawa, mungkin di Manado ini nggak begitu kerasa krisis ekonomi. Tapi waktu saya pulang ke Jawa sama istri, saya lihat dampaknya begitu luar biasa di Jawa. Bagaimana ekonomi itu sangat merosot, bahkan pusat ekonomi itu bisa dilihat dari pasar kan. Saya lihat pasar-pasar semua sepi, sampai keluarga saya ada kakak yang jualan itu 5.000 makanan, nasi lengkap dengan lauknya 5.000, es teh 1.000, bayangkan untung dari mana coba. Tapi ya seperti itu pun gak ada yang beli. Saya datang ke pasar belanja itu sepi banget. Padahal waktu itu pemerintah lagi mengucurkan BLT, BSU. Kemana duit semuanya, kenapa mereka enggak belanjakan? Itu yang akhirnya mempengaruhi krisis yang ada. Sampai di pasar semua sepi. Saya bilang wah, waktu pulang kakak ajak nongkrong di satu tempat di mana dia tahu kalau saya itu orang pelayanan. Kalau mungkin di Manado enggak kerasa krisis ekonomi ya. Saya lihat kamu posting makanan, saya bilang itu pun juga karena ditraktir, saya bilang menikmati berkat aja sebetulnya. Tapi saya senang gitu loh, kalian bisa merasakan seperti itu di sana, tapi coba deh kamu turun ke lapangan dia bilang. Coba kamu down to earth dulu lah, lihat nih masyarakat yang kamu layani ini di Jawa seperti apa dia bilang. Coba kita duduk ngobrol, ternyata begitu. Krisis ekonomi sangat berdampak.
Bahkan terjadi ada orang yang bunuh diri gara-gara dia nggak terima bantuan BLT. Ya, nggak terima bantuan BLT dia bunuh diri. Dia protes ke kecamatan, ke balai desa. Kenapa saya yang harusnya dapat nggak dapat bantuan itu? Dia akhirnya depresi dan bunuh diri. Segitu luar biasanya dunia sekarang, keadaan sekarang. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah bersukacita. Orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, mereka orang-orang yang akan tetap terus bersukacita. Mungkin keadaan kita bisa mempengaruhi sukacita kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada hal yang membuat kita itu nggak bisa bersukacita. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah bersukacita. Ya, Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jangan sampai sukacita ini dipengaruhi oleh karena kita lagi gajian nih. Nanti kalau habis nggak gajian, sukacita nggak ada. Ya, mungkin di tanggal-tanggal muda, wah kita sukacitanya luar biasa. Begitu masuk di pertengahan tanggal tua, murung, nggak sukacita lagi. Berarti kita sukacita kita dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi. Kita nggak, orang-orang Kristen kita nggak akan seperti itu. Tapi kita akan terus bersukacita. Sebab apa? Kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman. Bukan tentang itu sebetulnya. Tapi tentang hidup kebenaran kita, hidup dalam kebenaran. Kita dipenuhi damai sejahtera dan tentunya sukacita dari Tuhan. Amin. Kalau kita bisa bersukacita sampai saat ini bukan juga karena kehebatan kita Bapak Ibu. Tapi karena roh Tuhan ada dalam diri kita. Makanya orang-orang dalam Tuhan mengatasi masalah itu berbeda. Ya, mengatasi masalahnya dengan sukacita gitu. Saya lihat muka-mukanya Bapak Ibu semuanya pagi ini seger-seger ya. Bukan karena tanggal muda ya. Ya, salah satunya bisa mempengaruhi. Ya tapi seperti itu. Sampai saudara saya kayak kembali, "Nang, kamu kelihatan kayaknya udah berat badannya naik ya gitu." "Ah, masa sih?" "Enggak," saya bilang, "saya juga senang gitu." Karena begitu Tuhan panggil secara penuh tempat ini melayani Tuhan di gereja ini, puji Tuhan stres sudah mulai berkurang. Ya, dan akhirnya bisa berkembang kanan kiri nih ya. Yang dulunya saya berpikir ya memang begini, keturunan saya juga kecil kan orang-orangnya, kurus gitu. Tapi setelah kesini bener loh. Kalau yang mau penasaran mari diundang bersama-sama melayani tempat ini ya. Ini terpanggil orang-orang khusus nih ya yang bisa menangkap ini ya. Itu karena apa? Ada sukacita. Kok kamu kayaknya ada masalah? Nak? Ada. Suami istri ada masalah? Ada. Punya cicilan? Punya. Sama. Punya utang? Ada juga. Tapi kenapa bisa berbeda gitu? Karena itu tadi ada roh Tuhan, roh kudus dalam kehidupan kita. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya bacakan ada penelitian di Amerika Serikat yang Bapak Ibu bisa dengar sama-sama. Ada sebuah penelitian agama dan kesehatan di Amerika Serikat. Orang-orang yang secara teratur pergi ke gereja adalah orang-orang yang 56% lebih mungkin untuk memiliki pandangan yang optimis. Wow. Ya, memiliki pandangan yang optimis mengenai kehidupan dan 27% lebih sedikit untuk tenggelam dalam depresi. Jadi orang-orang dalam Tuhan, orang-orang yang rajin gereja, beribadah, berfamily cell, komsel, ternyata mereka orang-orang yang lebih punya daya juang. Orang-orang yang punya roh yang antusias, optimis dalam menghadapi kesulitan yang ada. Ternyata benar gitu. Tapi orang-orang yang enggak ada di dalam komunitas, enggak ada dalam gereja, mereka enggak rajin dalam beribadah, 27% lebih mereka mengalami depresi. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa jemaat gereja adalah orang-orang yang lebih bahagia. Benar kan? Kelihatan, senyum-senyumnya lihat. Lebih berbahagia, lebih optimis, dan kurang mengalami depresi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pergi ke gereja. Ini terbukti di Manado. Ya, saya begitu luar biasa, kenapa di Manado itu sampai enggak kerasa dampak ekonomi krisisnya luar biasa. Waktu saya pulang ke Jawa itu kafe-kafe semuanya buka, tapi enggak ada yang masuk. Tapi di Manado di kafe apa aja ada orangnya loh, luar biasa. Sampai saudara ngerasain krisis atau enggak? Krisis apa ya? Gitu enggak ya, gitu bercanda. Tapi artinya apa, di Manado itu happy luar biasa, benar. Karena apa? Ada orang-orang yang itu tadi rajin beribadah, ya berdoa bersama, berkumpul bersama. Kalau bicara sukacita, harusnya kemarin saya sungguh bersukacita ya, harusnya bebas dari semua pelayanan dan kita bisa menikmati sukacita. Tapi
ternyata ada cara Tuhan bagaimana di hari itu kita malah justru bisa sharing bersama. Dan kita bisa ngobrol deep tentang kebenaran firman Tuhan, kita bisa sharing keterbukaan semua hal yang kita lakukan. Saya bilang, Tuhan ini bukannya hari spesial ya, tapi kenapa berat-berat ya gitu. Tapi itulah panggilan saya. Saya sungguh bersuka cita ketika kumpul orang-orang seperti ini. Yang itu membuat saya seperti booster, membuat saya merasa di-charge kembali. Berkumpul dengan orang-orang seperti ini. Yang membuat saya semakin punya antusias ketika saya melewati masalah apapun, ketika ketemu dengan hamba-hamba Tuhan ini, saya diberkati. Ya, jadi jangan lagi menghindar ya dalam ibadah-ibadah maupun family cell, amin? Amin, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ada lagi, ya beberapa studi sains menunjukkan bahwa bergembira atau bersukacita lebih penting, mungkin lebih penting bagi kesehatan, sangat penting untuk kesehatan daripada diet atau olahraga. Wow, ya bukan berarti diet dan olahraga nggak perlu, sangat perlu. Tapi kebutuhan sukacita jauh lebih utama ya untuk kesehatan kita dibanding diet dan olahraga. Diet olahraga penting, tapi kalau dia menghindar karena dia bermasalah dengan suami istrinya, apa gunanya gitu ya? Nggak bisa. Tapi kalau kita bersukacita itu jauh lebih penting untuk kesehatan kita. Ada berapa manfaat sukacita? Adalah untuk penurunan tekanan darah. Siapa yang tekanan darahnya tinggi terus, emosi terus, berarti kurang sukacita. Meningkatkan energi, orang-orang antusias, orang-orang bisa terus bersemangat, ternyata orang-orang yang bersukacita. Mulai lihat kanan kiri kita, ada orang yang letih lesu, rupa beban berat, katakan kanan kirinya, ayo sukacita dong ya. Apalagi tentang kesehatan mental, kesehatan mentalnya lebih baik ternyata. Nggak gampang stres, nggak gampang depresi, karena lebih banyak sukacita. Orang-orang yang gampang senyum, ternyata itu meningkatkan namanya hormon hormon sukacita atau namanya endorfin, ya benar ya, atau kalau ada yang salah, itu bisa meningkatkan itu. Makanya orang-orang yang gampang senyum, ya itu dia orang-orang yang kelihatan loh, dari sukacitanya itu meningkatkan hormon sukacitanya itu semakin meningkat, ya. Dan itu ada di Jemaat Gilgal. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Tapi yang jauh lebih utama, sukacita yang paling besar adalah dikatakan dalam firman Tuhan Lukas 10 ayat 20 adalah, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu. Jangan hebat kalau kita itu bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ya. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di dalam sorga. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita menjadi bilangan-bilangan orang-orang yang diselamatkan. Kita yang harusnya binasa, tapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita enggak binasa. Harusnya itu yang kita sukacita. Ya, jangan kita kekayaan kita luar biasa, 7 keturunan enggak habis. Tapi kalau hidupan kita hanya bergantung oleh karena berkat, kita akan bisa binasa. Ya. Bahkan sukacita kita itu kita alami kalau kita itu bisa melayani Tuhan. Wow. Siapa yang orang-orang di sini yang ketika melayani Tuhan itu antusias dan bersukacita atau kita lagi. Kenapa kita jadwal lagi, ya. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Suruh bersukacita ketika kita ada dalam bersama-sama dengan Kristus dalam penderitaannya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Berbahagialah kamu jika kamu dinista oleh karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ini yang kita perlu tahu. Kita harus bersukacita kalau kita dinista oleh karena kebenaran. Kita ditinggalin komunitas karena kita punya prinsip kebenaran. Wow, bersukacita banget. Enggak apa-apa. Berarti saya punya prinsip kebenaran yang saya masih bisa pegang teguh. Saya enggak akan goyah. Ya pantas karena kita enggak berasal dari dunia. Makanya kita dihindari orang-orang dunia. Ya yang enggak ketemu, enggak sefrekuensi, enggak apa-apa. Enggak masalah, justru bersukacita. Kita enggak akan terseret jatuh dosa di tempat di mana kita bisa bergaul sama orang-orang tersebut gitu. Ya, ini yang harus kita pertahankan. Kita harus bersukacita oleh karena penderitaan bersama oleh Kristus. Amin. Nah, sekarang masuk poinnya ya. Coba panjang ya pendahuluannya ya. Kita mau lihat ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh bersukacita. Karena ada orang-orang yang bersukacita hanya kelihatan luarnya.
Tapi sebetulnya dalamnya dia nyimpen suatu masalah besar yang kayaknya ada ya, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan kayaknya senyum gitu, tapi senyumnya kenapa enggak penuh atau enggak lepas ketawanya kenapa? Nah, coba datengin konseling, siapa tahu ada masalah. Nah, ini ciri-cirinya orang-orang bersukacita adalah orang-orang yang bersukacita itu terpancar dari wajahnya. Nah, tadi saya singgung di awal, coba lihat, mungkin boleh buka maskernya sedikit, terpancar dari wajahnya enggak sukacitanya? Coba lihat, boleh lihat kanan kirinya, lihat istrinya, ada ya sukacita. Cuma senyum doang ya, enggak boleh berkata-kata ya, masih dalam situasi pandemi. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Orang-orang yang bersukacita terpancar dari wajahnya. Makanya apa yang dari hati biasanya keluar. Dan itu yang akhirnya orang lihat. Ada orang-orang yang ketika di momen-momen sukacita, itu ada orang-orang yang kayaknya dia nggak bisa bersukacita gitu. Kenapa sih? Gitu. Padahal lagi momen sama-sama sukacita. Tapi ada 1-2 orang kayaknya sepertinya dia yang justru membawa virus yang akhirnya mempengaruhi, akhirnya yang kita dulunya sukacita jadi nggak sukacita. Ada kan begitu. Ada orang yang kita temuin seperti itu. Makanya orang-orang dalam Tuhan kelihatan dari mukanya itu selalu berseri-seri. Ada duit, nggak ada duit, muka tetap berseri-seri. Suami istri nggak berubah, tetap berseri-seri mukanya. Anaknya belum berubah, orang tua mukanya tetap berseri-seri. Amin. Karena apa? Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kalau kita mau semangat kita patah, mengeringkan tulang, siap-siap suka patah hati berarti. Dan gak lama itu ya, akan terus mengalami kepedihan hati dan gak akan bisa mengalami sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Ada orang-orang yang sakitnya mungkin gak parah, tapi karena dia susah untuk bersukacita, justru sakitnya semakin banyak. Komplikasi ya tambah-tambah gitu. Karena apa? Sebetulnya sakitnya gak begitu parah. Tapi kenapa daya juang, rasa optimisnya kurang, gak punya antusias, gak bersukacita, akhirnya sakit kepala, akhirnya sakit asam urat, akhirnya tambah lagi sakit yang lain. Itu karena apa? Hatinya gak pernah gembira, nyimpan sesuatu yang gak lepas. Coba datang sama FCL-nya, cerita ada apa sih? Ya, seperti yang kita alami, itu akan pasti jadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Jadi yang pertama, orang-orang yang bersukacita itu kelihatan dari wajahnya. Nggak bisa disembunyiin. Karena apa yang dari dalam itu pasti terpancar keluar. Kalau Bapak Ibu ada masalah besar, pasti kelihatan dari mukanya cemberut aja. Rasa seperti nggak ada semangat itu udah kelihatan. Nanti kalau Bapak Ibu pulang, ketemu di luar, mulai lihat Bapak Ibu apakah muka-mukanya berseri-seri atau cemberut. Nah kalau cemberut datengin. Salah satunya mungkin juga karena belum gajian, kedua karena nggak bersukacita kehidupannya. Amin. Yang kedua, orang yang bersukacita adalah mereka yang menolong orang lain. Orang-orang yang bersuka, dikatakan orang-orang yang sungguh-sungguh bersukacita ketika mereka itu peduli sama orang lain, memperhatikan kesusahan orang lain. Kok bisa? Bisa. Terjadi. Karena apa? Dia udah nggak pikir dirinya sendiri, dia nggak egois lagi. Dia coba pikirin apa yang kita bisa bantu. Tetangganya sakit, dikunjungi. Anggota family cell-nya sakit, dikunjungi, didoakan. Ya itu bentuk sebuah sukacita yang luar biasa. Ada Bapak Ibu yang pernah ngalami ketika bawa satu teman anggota keluarga yang belum diselamatkan dan datang ke gereja, ikut New Life, ngalami Tuhan. Sukacitanya melebihi kita terima duit yang besar ya, benar nggak? Itu karena firman Tuhan juga katakan seperti itu. Satu orang diselamatkan, isi surga sukacita. Sama seperti yang kita. Saya pernah follow up satu orang yang dia sampai sekarang saya dengar kabarnya bahkan udah sekolah pendeta. Dan dia dari tetangga sebelah ya, dari saudara sebelah. Dan saya coba follow up, akhirnya dia bisa datang ke gereja. Dan sampai sekarang malah dia jadi hamba Tuhan, saya dengar. Itu saya bilang wow gitu. Saya mungkin yang bawa aja enggak sampai segitunya panggilannya. Dia yang dulunya dari seberang, dari saudara sebelah bisa masuk dan maju jadi full time, jadi hamba Tuhan. Mungkin Bapak Ibu teman-teman tahu anak muda. Dan itu bentuk sukacita, wah Tuhan luar biasa. Gitu. Itu sama seperti itu. Orang-orang yang mau peduli sama orang lain itu sukacitanya jauh lebih besar.
Orang-orang yang egois, orang-orang yang merasa, "Duh, krisis sekarang seperti ini, bagaimana kita bisa membantu orang lain?" Berarti dia nggak ngalami, nggak mau hidupnya diberkati. Firman Tuhan katakan kalau kita mau diberkati, maka berilah. Apa yang kamu bisa beri. Maka berkat itu datangnya dari Tuhan buat kita loh. Itu kalau kita nggak egois dengan diri kita sendiri. Amin. Matius 7 ayat 12 dikatakan, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau orang mau kita dihormati, orang mau kita merasakan berkat, maka perbuatlah itu pada orang lain. Jangan kita pengennya terima-terima terus. Akhirnya kalau terima-terima terus, gede nggak sehat. Ya, karena terima-terima kita nggak mau limpahkan. Mohon maaf, bukan menyinggung. Tapi dalam arti kiasan. Kalau kita cuma mau terima-terima terus, kita nggak mau kasih ke orang, nggak gantian kasih ke orang, maka kehidupan kita nggak akan sehat. Ya. Tadi malam saya coba gunting rambut ya. Saya coba cari dari jalan seluruh Maumbis itu padat semua. Tapi ada di satu pinggir jalan di dekat Hotel Sultan Raja, ada satu tempat potong rambut sepi banget. Dan saya sengaja memang Tuhan saya mau cepat. Jadi saya pengen ada tempat gunting rambut yang sepi. Bahkan kalau boleh tinggal saya sendiri aja Tuhan. Wah, sampai sana ramai terus. 2-3 orang masih terus, Tuhan ini semua sampai rumah. Gimana gak gunting rambut nih? Sampai di depan hotel, di pojok sebelah kiri, ada tempat yang sangat sepi. Ya waktu itu saya datang, memang sepi. Saya langsung datang, wah Tuhan ini berarti jawaban Tuhan. Saya pengennya cepat. Sudah selesai gunting, selesai. Di hati gerakin, ini paling 20.000 kali gitu. Karena lagi bersuka cita, Tuhan gerakin untuk kasih bisa lebih. Saya kasih 50.000. Harusnya 20.000, saya kasih 50.000. Itu karena apa? Ada sukacita dalam diri kita dan itu kita percaya itu dengan Roh Kudus tolong dia. Mungkin kondisinya dia lagi sepi, ya di malam hari sepi, yang lainnya semuanya ramai dia sepi. Makanya Bapak Ibu coba mulai hal kecil begitu lakukan. Ya mungkin jangan berpikir ini orang ini minta-minta terus. Tapi siapa tahu memang dia benar-benar membutuhkan. Gitu. Kalau itu ada dorongan dari Roh Kudus, kasih, jangan ditahan. Kita lagi belajar karena kondisi krisis seperti ini, karena di Jawa seperti itu, akhirnya di tempat ini pun saya coba praktek pelan-pelan. Ya bukan ada maksud menyinggung dan yang lain ya ini ya. Saya coba belanja di tempat yang memang sepi atau toko kecil. Karena apa? Di masa krisis begini mereka itu lagi survive. Mereka lagi butuh, ya bukan mau mengarahkan ke situ. Karena apa? Perusahaan mereka udah besar nih. Kalau cuma beli aqua doang aja harus ke situ. Saya bilang cari toko yang kecil. Saya bilang mulai sayang kita belajar beli aqua di toko kelontong kecil. Itu oma-oma itu lagi butuh loh untuk keuntungannya untuk mereka hidup. Jangan sedikit-sedikit belanja di toko besar. Padahal udah cukup, berkatnya udah cukup. Tapi coba perhatikan dengan kenaikan BBM. Sebentar lagi mungkin listrik naik, angkot udah naik, sembako sedikit lagi naik mungkin. Nah orang-orang yang seperti ini sangat membutuhkan bantuan kita. Dengan perhatian hal kecil begitu kita lakukan, kita percaya menjadi orang-orang yang bersuka cita dalam diri kita. Melebihi apapun juga. Ya enggak salah juga mau belanja di tempat terserah gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini yang saya coba lakukan dalam diri saya, coba bantu deh. Oma-oma sana itu loh, gendong kacang. Saya coba bantu beli biar cuma 10.000, 5.000. Semampu kita bisa lakukan. Amin. Karena firman Tuhan tadi katakan, kalau kita mau dihormati, kita mau mengalami sukacita, lakukan itu juga buat orang lain gitu. Jangan kita menuntut orang lain lakukan, tapi kita nggak mau lakukan itu. Amin. Mari kita lihat satu video ilustrasi ini supaya Bapak Ibu bisa diberkati. Kita mau saksikan video ini.
เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya, tepuk tangan buat tim yang sudah menerjemahkan video ini. Ini video ini udah viral, ini juga contoh video ini tentang asuransi. Saya coba cuplik dan ambil dan tim sudah terjemahkan supaya pesannya bisa dapat. Dan ini sangat memberkati saya setiap kali nonton ini. Satu hal yang dia mau lakukan apa? Dia mau dapat apa sih sebetulnya? Dia lakukan seperti ini. Dia mau bersuka cita, lakukan ini dia menjadi dirinya jadi sukacita loh. Dan hal kecil yang dia lakukan ternyata berdampak besar bagi orang lain. Dan ternyata kebaikan itu menular, sukacita itu menular. Sukacita itu menular ke orang lain dan orang lain itu lakukan. Itu poin saya yang ketiga. Sukacita adalah mereka orang-orang sukacita itu mengalami sukacita akan menular sukacitanya dengan sendirinya. Orang ini di video ini melakukan hal kecil, simpel mungkin. Bahkan dia memberi dari kekurangannya saya rasa. Tapi dia bersukacita, tapi dampaknya apa? Anak ini bisa sekolah. Bahkan apa yang dia bantu orang lain lakukan, orang lain itu juga lakukan buat orang lain yang lainnya. Apakah kita seperti ini? Menjadi orang-orang yang ketika bersukacita ketika kita banyak membantu orang lain. Atau kita lebih banyak bersukacita kalau orang lain itu sedih. Ya, kita senang melihat orang lain sedih. Atau kita sedih melihat orang lain senang, enggak bersukacita. Bukankah firman Tuhan katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Mari kita sama-sama menanggung beban itu gitu. Kalau orang ini lagi bersukacita, ayo bersukacita. Jangan justru malah mempengaruhi sukacitanya jadi dia nangis-nangis misalnya bahasanya. Kalau dia lagi sedih, jangan malah justru menangis di atas penderitaan orang lain. Nah kebanyakan apakah kita seperti ini? Tapi jemaat Gilgal enggak seperti ini. Sukacitanya akan menular ke orang lain. Katakan sama-sama. Sukacitanya menular, coba kanan kiri. Dan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Waktu saya kembali datang ke Jawa kemarin saya ceritakan kembali. Itu membuat sebuah mood booster yang luar biasa di dalam keluarga. Karena saya sudah 5 tahun gak pulang. Dan waktu pulang terakhir kami menikah. Dan baru kemarin dikasih kepercayaan untuk bisa menikmati berkat Tuhan dan akhirnya bisa lanjut pulang. Dan itu menjadi sukacita yang luar biasa di keluarga. Istri sampai kaget. Saya kan seumur 37 kemarin ya. Tapi kenapa kalau pulang itu jadi bungsu, memang si bungsu. Padahal umur 37, so tua. Tapi kenapa ketika pulang tetap mereka sukacita luar biasa. Dia tanya,
mau makan apa? Le gitu ya Jawa ya. Mau makan apa? Mau makan apa nang? Mau makan apa? Begitu sampai sebegitunya. Saya tahu keadaan mereka juga lagi berkekurangan. Ya gitu, tapi sampai sebegitunya. Karena apa? Sukacita yang saya bawa menular ke anggota keluarga yang lain. Akhirnya semuanya pada datang. Sampai yang di Malang semuanya datang semua. Untuk sama-sama kita merayakan sukacita. Dalam arti apa? Mungkin sukacita kita enggak sampai pesta-pesta, enggak. Kumpul keluarga cerita. Saya dengerin orang tua cerita curhat. Orang tua saya sudah umur 85 tahun. Dan saya mengasihi mereka. Terakhir kemarin saya lihat kondisinya itu sangat drop sebelum saya pulang. Dan sampai akhirnya saya memutuskan suatu saat kalau sampai terjadi apa-apa gimana Tuhan. Gitu. Tapi pas saya pulang, kemarin saya telepon, mukanya udah berseri-seri, udah bersuka cita. Saya lihat Tuhan ternyata begini ya gitu. Sukacita itu menular seperti virus ya, yang cepat menular. Makanya orang-orang yang mau sukacita, kumpulah dengan orang yang bersukacita. Orang-orang yang mau optimis hidupnya, berkumpullah dengan orang-orang optimis. Jangan orang yang patah hati, berkumpul dengan orang patah hati, orang kepahitan, maka menjadi barisan sakit hati, barisan kepahitan. Amin. Saya undang teman-teman PW untuk naik. Jadi sukacita itu yang kita alami, yang dari Tuhan itu kita jangan kita nikmati sendiri. Marilah kita tularkan ke orang lain. Sama seperti video tadi. Supaya apa yang kita alami ini enggak kita egois dengan diri kita. Oh Tuhan saya sudah diberkati, saya sudah nikmati sukacita ini cukuplah. Enggak perlu melihat orang lain punya kebutuhan, enggak perlu membantu menolong orang lain. Satu ayat terakhir yang akan menutup khotbah pagi ini adalah Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mungkin kita lagi di masa-masa lagi bergumul nih. Keuangan kita enggak ada, lagi merosot, ekonomi kita lagi merosot, kita lagi mau hadapi krisis. Kita percaya orang-orang dalam Tuhan adalah orang-orang yang mampu bertahan. Orang-orang yang bersukacita. Dia orang-orang bisa menghadapi badai cobaan apapun. Tapi kuncinya adalah kita hidup dalam kebenaran Tuhan enggak? Apakah kita tetap memelihara sukacita itu enggak? Atau kita bersukacita, kita dikendalikan oleh keadaan. Kita bersukacita kalau kita lagi diberkati. Ketika kita lagi enggak diberkati, kita enggak bersukacita. Tuhan enggak mau seperti itu. Tapi biarlah pagi ini, apapun yang sedang kita alami, keuangan kita mungkin belum pulih, keluarga belum berubah, tetaplah bersukacita. Sebab Tuhan akan menolong Bapak Ibu semuanya menjadi jemaat-jemaat yang kuat dan tetap terus memelihara sukacita.